Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi di sini kami di Masjid Taqwa. Nah, di sini kami bersama salah satu kita akan berkenalan dengan yang akan kita wawancarai. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami dari SMA Negeri 1 Pakam yang sudah berhadir di Taqwa Muhammadiyah di Pakam ini, tepatnya sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, berada dalam keadaan sehat walafiat, baru aja siap melaksanakan ibadah sholat asar. Kemudian nama saya Erizal Effendi Lubis. Saya sebagai pimpinan cabang Luhuk Pakam, wakil ketua yang membidangi masalah Masjid Taqwa Muhammadiyah cabang Luhuk Pakam. Baik, Kakek, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Salsabil. Nah, di sini ada teman-teman saya. Saya Tengku Raisya. Saya Tiara Gateritonga. Saya Raymond Armando Damani. Saya Novela Meliala. Nah, sebelumnya kami minta izin ya, Kak, untuk melakukan wawancara karena ada tugas proyek. Nah, jadi kami akan menanyakan tentang sejarah agama Islam secara singkat aja. Sejarah agama Islam secara singkat di kota Luhuk Pakam ini, saya masuk ke Luhuk Pakam ini tahun 1970. Memang perkembangan agama Islam secara signifikan memang sesuai dengan beriring berjalannya waktu, berkembang dengan pesat sesuai dengan penduduk yang ada di Kecamatan Luhuk Pakam ini, yang tentu yang paling banyak adalah umat beragama Islam dibanding dengan umat-umat yang lain. Ya, baik Kakek, terima kasih. Nah, selanjutnya nih Kak, di apa saja peraturan yang ada di setiap rumah ibadah atau yang ada di setiap masjid itu di daerah Lubuk Pakam ini, atau yang Kakek ketahui? Secara umum yang saya ketahui, masjid yang ada di Luhuk Pakam ini memang secara tertulis nggak ada aturan yang mengikat seperti aturan-aturan yang mengikat. Namun tentu secara umum rumah ibadah akan orang tahu bahwa memang adalah untuk berfungsi untuk tempat beribadah dan tempat hal-hal yang lain, misalnya kegiatan agama juga bisa digunakan. Bahkan memang beberapa tahun yang lalu SMA Negeri 1 pernah juga melaksanakan peringatan Maulid atau Isra Mi'raj di Taqwa Muhammadiyah cabang Luhuk Pakam ini. Baik Kakek, nah selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Raisya. Pertanyaan yang ketiga itu, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama Islam ini? Kegiatan yang dilakukan di Masjid Taqwa ini, di samping melaksanakan ibadah 5 waktu sehari semalam, maka ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti ibu-ibu itu namanya Ibu-Ibu Asia cabang Luhuk Pakam atau Ibu Asia Ranting cabang Luhuk Pakam. Mereka melaksanakan pengajian di Masjid Taqwa ini 1 pekan sekali. Demikian juga kaum bapaknya melaksanakan pengajian sepekan sekali atau yang ada 2 minggu sekali, karena memang di Luhuk Pakam ini ada beberapa terdiri ranting Muhammadiyah yang ada di Luhuk Pakam ini. Antaranya Kelurahan Luhuk Pakam Pekan, itu pengajiannya adalah Selasa malam Rabu, dilaksanakan 2 pekan sekali. Kemudian ada ranting Muhammadiyah Kelurahan Luhuk Pakam 1, 2, itu pengajiannya dilaksanakan sepekan sekali setiap malam Sabtu. Kemudian ada ranting Muhammadiyah Desa Sekip, tapi pengajian tinggal di sini, dan bisa sekali juga mereka melaksanakan pengajian gabungan. Demikian juga ibu-ibunya, ada juga hanya pengajian gabungan di Kecamatan Luhuk Pakam ini yang dipusatkan di Masjid Taqwa ini. Baik, Kak, selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh Tiara. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Kalau menurut kalian gimana? Apa pengaruh mental agama di manusia? Kalau gimana?
Ya, kalau menurut kami itu pengaruh agama menurut mental manusia itu ya eh, agama ini menjadi patokan, kayak patokan kita taat kepada sang pencipta kita. Nah, dibalik kita taat kepada misalnya kepada Allah, nah maka itu kan menjadi patokan kita. Nah, kesehatan kita juga baik itu dari hati, dari fisik itu akan ya diimbangi lah, akan diberikan kesehatan juga baik dari akal maupun dari adab. Kalau menurut kami, Udah bagus itu. ya. Kakek ada yang mau ditambahin? Saya kira udah cukup itu. Ya, Nah, selanjutnya dari Yanda. Selanjutnya Kak, bagaimanakah cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama? kalau toleransi taruman beragama di Muhammadiyah cabang Lupakam ini, kita memang berdampingan dengan umat yang lain, tapi yang paling banyak di sekitar sini adalah umat muda. Ketika membangun Masjid Taqwa ini di tahun 1995, itu banyak sumbangan yang dari kaum Chinese itu. Jadi rasanya kalau toleransi umat beragama di Muhammadiyah Pakam ini cukup baik hubungannya, karena mereka pun selalu juga datang kemari gitu. Berarti di sini toleransinya masih sangat terjaga ya, kayak karena saling bantu membantu gitu ya antara agama lain dengan agama yang lainnya. Baik, kayak selanjutnya pertanyaan dari Soal selanjutnya Kak, sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antar umat beragama? Sikap yang dapat membantu antara kolektor agama, tentu hal ini kan sama kita tahu bahwa di Islam itu kan ada ayat mengatakan bahwa lakum dinukum kan waliyadin. Artinya apa? Artinya bahwa bicara tentang toleransi agama, kita nggak boleh terlalu melampaui batas. Tadi kita tidak boleh masuk ke ritual agamanya, tapi kita masuk hanya dalam hal muamalahnya gitu. Ya, saling membantu atau saling mengerti tentang ibadah masing-masing. Seperti di Masjid Taqwa Pakam ini, itu mulai dari beberapa tahun yang lalu, setiap hari Jumat ini kendaraan dijaga oleh polisi, polsek, itu adalah dari non-muslim, itu dari kaum Kristen. Sampai gini hari masih kita pakai mereka gitu. ini kayak selanjutnya. Nah, kan tadi kan ada kayak pelaksanaan Maulid Nabi ya, atau yang lainnya tuh kayak misalnya pengadaan yang lainnya. Nah, itu ada nggak kayak terjadi masalah gitu, kayak yang agama lain itu di sini tuh kayak merasa keberatan gitu dalam pelaksanaan Maulid itu? Sepanjang yang saya ketahui nggak ada keberatan mereka tentang itu. Ya, artinya masih biasa-biasa aja gitu, nggak ada. Yang kita dengar nggak ada lah rasa keberatan. Nggak ada. Lalu bagaimana cara menghormati dan menghargai perbedaan agama tersebut? Jadi cara menghormati perbedaan agama itu sebagaimana saya katakan tadi, ya kaum umat beragama di Lupakam ini ya sudah saling memahami satu sama lain tentang agama masing-masing, karena memang kita tidak masuk dalam ranah ritualnya, tapi kita masuk adalah dalam ranah muamalahnya gitu. Baik, kayak ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana agama ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan bagi setiap manusia? Ya, agama sudah pasti berpengaruh dalam hal perkembangan manusia, karena memang setiap insan yang beriman itu sudah pastilah dia menunjukkan sikap yang baik, karena memang terpancarlah di dalam hati sanubaraninya itu kalau memang dia sudah menjalankan agamanya, baik barangkali agama apapun, tentu tujuannya adalah baik, tujuannya satu, semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan, bagaimana akhir hidupnya itu bahagia dunia dan bahagia di akhirat.
Baik, kayak mungkin pertanyaannya terlalu banyak ya, sampai 9 soal. Makasih ya kayak untuk sudah bersedia kami wawancarai dan meluangkan waktunya untuk kami. Kesimpulannya tentu saya atas nama pengurus Muhammadiyah Cabang Lupakam menyambut hangat dan baik program dari SMA Negeri 1 Lupakam, bahwa kamu udah ditugaskan guru tugas seperti ini, artinya adalah pelajaran yang langsung bertemu tatap muka dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Nah, baik teman-teman, jadi di sini kami udah siap mewawancarai tokoh agama dari agama Islam. Nah, kami ini di Masjid Taqwa. Nah, selanjutnya kami akan melakukan wawancara ke yang lainnya. Ikuti video kami yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oras Sinang, Oras. ijo nanami dari SMA Negeri 1 Lubukpakam lau bertanya mengenai tentang agama Inang. Apa tuh yang Tuhan tanya? Pertama-tama nami lau patandahon diri nami. Nah, teman-teman aku pertama nih berarti Tiara, Richard Syagian, Yonda Novela, Tengku Raisa, Pakon Naila Salsabil. Oke, kalian kelas berapa? Kelas dulu Inang. Kelas 3 ya. Untuk apa ya wawancara ini? Gunanya apa? Untuk memenuhi tugas proyek. Proyek di sekolah. Oke. Terus Di sini kami mau tanya beberapa soal nih sama Inang. Gorang kelang pala. Hah? Gorang kelang pala. Kurang. Oh, nah. Dia semalungun apa ini? Semalungun kesasar. Oke. Nama saya Pendeta Masria Girsang. Oke. Suami Marga Saragi, anak 1. Apa yang kalian tanyakan lagi? Di sini saya mau tanya ini Nang. Soal pertama. Jelaskan. Kau bertanya jangan bingung lah. Jelaskan sejarah agama Kristen Protestan secara singkat Nang. Oke, sejarah agama Kristen. Pertama, selamat datang untuk kalian ya. Iya. Selamat datang. Senang bertemu kalian. Semoga dengan pertemuan ini bisa kalian gunakan, manfaatkan untuk pelajaran, untuk kehidupan ke depan. Tadi banyak tentang bagaimana keberbedaan, kemajemukan supaya boleh hidup saling berdampingan. Oke, yang pertama tadi bagaimana sejarah kekristenan. Ini namanya kan gereja GKPS Lubukpakam. Nah, sejarahnya tadinya orang Simalungun itu tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Tetapi tahun 1903 datanglah orang rohaniawan itu dari Jerman bernama Pendeta Augustus, membawa Injil, pekabaran Injil, firman Tuhan ke daerah Simalungun. Bayangkan itu tahun 1903. Pertama-tama itu Pematang Raya, dekat Siantar sana. Tapi semakin meluas hingga sampai ke daerah Lubukpakam, Jakarta, Jawa, semua di Indonesia. Itu juga sampai ke GKPS Lubukpakam. Itu sejarah singkatnya yang membawa pertama itu dari Jerman, Pendeta Augustus. Kemudian timbullah ditabiskan beberapa pendeta, penatua, diaken, seperti itu. Begitulah cerita singkatnya. Soal kedua yaitu Nang, apa saja peraturan di dalam gereja ini Nang? Oke, kalau dibilang peraturan ataupun hal-hal yang dilakukan di sini, pertama, setiap hari Minggu kita harus ada ibadah atau kebaktian. Jam 7:30 itu disebutkan kebaktian sekolah minggu. Kemudian jam 8 itu jam 7:30 sampai 8:30. Kemudian jam 8 ada kebaktian remaja sampai jam 9. Kemudian jam
10 ada namanya kebaktian orang dewasa atau kebaktian umum. Lalu sore ada namanya bukan kebaktian ya, belajar katehisasi CD. Nah itu hari Minggu. Hari Senin ada namanya kebaktian lansia sekali sebulan. Kemudian ada kebaktian Inang Nomi juga sekali sebulan. Terus hari Jumat ada lagi kebaktian komisi namanya ibu-ibu. Ya. Terus hari Sabtu itu ada kebaktian pemuda. Lalu kebaktian bapak-bapak ada juga sekali 2 minggu setiap hari Sabtu. Ya, itu beda-beda jam masuknya. Ada yang jam 7, ada yang jam 8. Tergantung seksi itu menentukan jam berapa itu yang rutin, ya. Oke. Soal yang ketiga kan ditanyakan teman saya. Soal yang ketiga, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama masing-masing? Itu soal yang terakhir. Tadi udah kegiatannya Udah, seperti bagaimana itu. cara menjaga hubungan? Bagaimana cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama? Oke, cara menjaga hubungan di lingkungan ini ya. Nah, kalian lihat ini tetangga kita ini Islam. Depan juga Islam. Ini Kristen macam-macam. Tetapi tidak pernah ada terjadi benturan. Karena saling menghargai. Baru-baru ini dia menikahkan anak, kamu semua datang ke sana. Jadi jangan ada yang saling menyinggung. Pas apa kata yang sering kita dengar? Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jangan saling menyindir. Jangan saling menyentil, ya. Ikuti agama kita masing-masing tanpa mau mencolek agama orang lain. Sehingga tidak ada benturan di sini. Oke-oke aja. Oke? Yang keempat, sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antar umat beragama? Sikap itu tadi hampir mirip memang. Saling menghargai, ya. Itu perlu saling menghargai. Jangan merasa agama kita lebih hebat daripada agama orang lain, ya. Masing-masing mempunyai ajarannya. Jadi kita saling menghargai. Kalau tidak ada saling menghargai itu awal daripada keributan di lingkungan kita. Pokoknya saling menghargai, hormati agama orang lain. Saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, begitu ya. Itu caranya. Oke. Soal terusnya bukan cuma dibacakan teman saya Richard. Kalian jangan kaku kali, relax saja. Santai. Adakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan toleransi? Jika Bang. ada, jelaskan. Oke. Masalah yang timbul enggak ya? Kalau di lingkungan kita ini, saya nggak tahu kalau di luar sana. Kalau di lingkungan kita nggak ada masalah-masalah apapun. Dan tidak pernah ada benturan di sini. Sini dekat masjid, ya. Jadi nggak ada benturan di sini. Kalau di lingkungan kita suka bertandang. Tahu kalian bertandang? Berkunjung. Nggak ada masalah. Lingkungan ini nggak ada masalah. Oke aja di sini. Ya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Oke, ini luar biasa ini ya. Pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Yang pertama dulu, kalau agamanya benar, agamanya kuat, pasti sikapnya benar. Ucapannya benar, tindakannya benar. Aku ambil contoh. Seorang anak, katakanlah sama umuran kalian ini, seorang anak yang tidak kuat agamanya, pasti sikapnya tidak baik. Maulah narkoba, mau pergaulan bebas, mau membegal, kan itu udah rusak mentalnya. Kenapa? Imannya tidak didasari dengan tadi ajaran dari kalau Kristen gereja, kalau Islam ke masjid gitu kan. Jadi itu kuncinya. Mari hidupi apa yang kita imani dari rumah ibadah kita masing-masing. Kalau kita tidak setia dengan ibadah kita, maka pasti secara kejiwaan juga terganggu. Bisa nggak kalian bayangkan, narkoba itu, pergaulan bebas itu, yang membegal itu karena imannya tidak benar. Tidak benar imannya itu, hanya sekedar rutinitas, formalitas. Jadi
Ibu harapkan juga kalian yang masih muda-muda ini, ayo ya ikutilah agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Hormati orang tua, saling menghargai sehingga mental kita sehat, ya. Tidak saling menyikut, tidak melakukan kekerasan, ya. Setia kepada apa yang diajarkan agama kita, sehingga sehat juga mental kita, sehat jiwa kita. Jadi orang suka melakukan kekerasan itu ya karena memang imannya nggak benar, ya. Itu harapan saya sebagai tokoh gereja, supaya ini kan enak ini, beda agama ini kan, tapi bergandengan tangan. Jangan saling agamamu ini, ya, itu nggak perlu. Silakan ibadah sudah masing-masing supaya tadi jiwa kita sehat. Tidak hanya fisik yang sehat, jiwanya pun sehat karena hidup berdampingan. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, Inang, bagaimanakah cara menghormati dan menghargai perbedaan agama? Cara menghormati, menghargai, itu tadi, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menyindir, ya, itu kunci utama. Jangan mengejek, jangan menyindir, jangan merendahkan agama seseorang, jangan mengatai agama orang lain. Ketika kita mengejek agama orang lain, itu cikal bakal perpecahan. Lihat kalian di medsos itu, di Facebook, di mana saling menghujat, baik yang Islam, baik yang Kristen, saling menghujat. Itu nggak perlu. Hargai agama orang lain sehingga tercipta kerukunan, ya kan? Nah, jangan sedih, Nang. Udah habis. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih agama ini mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia? Nah itu tadi kan agama ini mempengaruhi perkembangan pribadi manusia. Itu tadi, kalau dia tidak dididik secara agama, maka perilakunya pun tidak baik. Itu pasti. Kenapa? Yang dia dapatkan hanya dari luaran sana, sehingga banyak orang pengaruh dari kawannya, pengaruh dari mana, karena tidak dibentengi dari agama dari rumah atau dari gereja, sehingga sangat menentukan sekali ketekunan seseorang di dalam beribadah. Jadi ikutilah, taatilah setiap aturan-aturan ibadah kita, sehingga itu menghindari kita dari segala hal-hal yang tidak baik, sehingga jiwa kita sehat, perbuatan kita baik. Kalau kita menjadi anak yang betul-betul takut akan Tuhan, ya, belajar yang benar, ya, ikuti aturan agama kita itu. Kalau Kristen ikuti agama Kristen, Islam ikuti agama Islam, maka pasti jiwa kita sehat. Jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati orang tua, anak yang menghormati sama agama yang berbeda, menghormati lingkungan, itu kan jiwa sehat. Coba kalau kita saling bertentangan, keluarga saling mengintip, kebencian ada, itu kalau tidak saling menghormati, jiwa kita rusak gitu loh, rusak. Jadi ayo kembali ke 4 nama tadi, jadilah menjadi anak yang setia, yang taat untuk mematuhi agama kita masing-masing tanpa menyentil, menyinggung agama orang lain. Saling menghormati, ya. Kesimpulan yang Inang dapat. Kesimpulannya itu tadi, ya. Kesimpulannya karena soal mengenai kemajemukan, keberagaman beda-beda. Ayo kita di negara kita ini pluralitas, majemuk, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, latar belakang dan lain sebagainya. Ayo pandang perbedaan itu sebagai suatu kekayaan, keberagaman sebagai itu kekayaan Tuhan. Jadi jangan merasa aku paling hebat, orang lain lebih kecil, jangan. Jadi pandanglah keberagaman itu, pluralitas itu, kemajemukan itu sebagai sebuah kekayaan, sebuah keindahan, sehingga kita boleh bersama-sama bergandengan tangan, akur, hormat, dan kompak selalu. Jadi itu didapatkan juga seperti kali ini mulai di sekolah, sudah diciptakan itu. Sehingga kalau sudah akur di sekolah, menghormati di sekolah, kedepannya pun akan seperti itu. Saling menjaga, ya. Hormati guru, menghormati orang tua, hormati agama orang lain, dan kita menghormati setiap yang perbedaan yang ada. Oke?
Ya. Jadi sekianlah pertanyaan dari kami Inang. Terima kasih banyak Inang. Dia tutup, Oke, Pak. selamat belajar. There's something that I never wanna lose.